Oke, dan ini juga anemon karpet, tapi ini anemon karpet hijau ya. Saya memutuskan untuk menempatkannya di sini aja lah ya, karena memang parameternya itu lebih baik kalau dia itu di akuarium yang punya temperatur suhu dingin ya. Walaupun ini udah agak padat sih. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya akan coba cari tempat nih untuk anemon ini. Oke, ini dia anemonnya, saya keluarin ya. Oke, ini anemon karpet hijau nih. Oke, dia tipnya panjang, masih ada lengket tuh kakinya di batu seperti ini. Ini saya lepaskan dulu karang jahe nih yang menempel di bagian root ataupun juga kaki dari anemon karpet ini. Oke, seperti ini. Oke, ini sangat slimy ya, lendir-lendir gitu. Oke, inilah dia anemon karpet hijau. Di mana ya mau saya taruh ya? Udah agak penuh nih. Oke, welcome to the tank. Green carpet anemonis. Oke, saya tempatkan dia di sini aja deh. Oke, saya letakkan dia di bagian center ya, di bagian tengah akuarium ini, di bagian atas, karena memang anemon karpet ini kan suka tuh dengan cahaya ya. Jadi kebetulan tuh di batu itu ada celahnya, jadi tempat untuk menempelkan rodnya ataupun juga kaki dari anemon karpet itu masih mengkerut dia ya, belum terbuka lebar. Kita lihat nanti apakah dia akan nyaman atau terlalu dekat tuh dengan biota-biota yang lain. Oke, masih menyesuaikan dia. Itu di belakangnya itu mulai pegangan dengan live rocknya ya, tapi belum membuka ya. Nanti perlahan-lahan dia tuh coba akan membuka, dan mudah-mudahan dia suka nih dengan tempatnya, karena cukup memadai sih menurut saya ya, parameter air dan juga lighting ya. Lightingnya udah cukup memadai ini untuk memelihara anemon dan koral. Oke, kita lihat nih adjustment yang akan dia lakukan. Ini baru disajai scaping. Oke, dan ini adalah biota terakhir nih, kemasannya paling besar. Ini anemon karpet hijau juga, tapi nggak tahu nih ukurannya besar. Saya mau tempatkan dia di mana juga nggak tahu ya, karena udah padat banget nih. Oke, kita keluarkan aja ya, masih kakinya masih menempel ya di karang-karang itu, jadi nggak terlalu besar menurut saya, masih nempel nih kakinya di batu ya. Ini kita cuci dulu, jadi kakinya ini benar-benar bersih ya. Inilah kaki dari anemon karpet nih, nggak terlalu besar. Saya suka size nya cocok lah ya, warnanya juga cukup cantik. Ini mudah-mudahan bisa nyaman di akuarium saya. Oke, kita langsung scaping aja ya. Di mana ya?
Oke, ada beberapa pilihan, apakah di situ atau di sini ya. Nanti saya akan pindahkan aja nih. Jadi nanti dia akan berdampingan tuh. Oke, ini kondisi sekitar setengah jam nih. Setelah di scaping kita bisa melihat tuh kakinya tuh sudah mulai berpegangan ya dengan live rocknya. Oke, dia berpegangan di celah-celah live rock. Kemudian dia masih menggumbengkan badannya itu ke bagian atas. Nanti setelah nyaman tuh dia akan membuka tuh. Oke, dia perlahan mulai membuka. Dia melakukan terus-menerus melakukan adjustment ya. Melakukan penyesuaian agar dia merasa nyaman dengan posisi terbaiknya di puncak dari akuarium ini. Oke, masih terus melakukan adjustment ya, penyesuaian. Jadi memang mungkin butuh 1 harian nih bagi anemon ini untuk mendapatkan posisi terbaik ya bagi dirinya. Jadi kayaknya itu nyaman ya dengan posisinya nih. Saya tempatkan dia di puncak ya, di bagian atas dari akuarium saya ini. Jadi ini jadi seperti anemonis tank gitu ya, jadi tank anemon. Jadi dia memang berdekatan juga sih dengan si payungan. Ya, mudah-mudahan nggak masalah ya. Oke, masih terus melakukan adjustment. Oke, menggeliat ke kanan dan ke kiri kakinya, tapi udah menempel dengan baik tuh di live rock. Oke, kita bisa melihat itu kan ya. Kemudian ini tinggal melebar aja. Kalau dia sudah nyaman dia akan melebar. Oke, ini kondisi anemonnya ya, 1 jam setelah dia di scaping. Jadi dia mundur ya. Tadinya saya letakkan dia di bagian situ. Oke, kemudian dia mundur secara perlahan. Ya memang bagus juga kalau dia mundur ya. Jadi nggak terlalu bersinggungan tuh dengan si payungan ini. Jadi dia masuk ke celah tuh, ke selempitan dari si live rock itu. Jadi seperti itu tuh. Mudah-mudahan dia dapat posisi terbaiknya ya. Jadi rata-rata sih memang seperti itu, anemon diambil celah di pinggir ya. Jadi dia mundur-mundur perlahan tuh, akhirnya sampai ke yang paling ujung. Oke, dia tuh meninggikan dirinya seperti ini nih, menggelembungkan seperti itu, dan kemudian dia terbuka secara perlahan. Oke, kita lihat ya, sudah mulai nyaman sih menurut saya. Dia masuk ke celah, kemudian dia meninggi, nanti kemudian itu akan melebar ya. Seperti itu, dia menggembungkan badannya, dan dia bisa tuh masuk tuh ke celah batu yang ada di ujung ini. Ya, ini dia update dari next reef tank saya ya. Setelah 1 hari di scaping, koral-koralnya sudah pada mekar. Kemudian ikan-ikannya ada sebagian yang masih malu-malu, tapi sebagian besar sudah pada keluar ya. Oke, kita bisa melihat tuh satu-satu. Ya, ini ada anemon carpet. Oke, itu dia Belus angel, masih berenang ya, berenang ke sana kemari. Nih cantik sekali si Belus angel ini. Oke, koral-koralnya tuh si bubble hijau sudah mulai besar ya. Kemudian ini ada koral karang kuku hijau. Itu juga karang kuku, cantik ya karang kukunya. Ya, tapi ini nggak mekar-mekar nih. Ini ada Alveopora, nggak tahu nih kapan mekarnya. Dari semalam nih masih seperti ini aja. Tapi kayaknya udah mulai ada keluar tuh tentakel-tentakelnya. Oke, sekarang saya mau menambahkan
ikan dokter nih, supaya kalau ada yang sakit bisa di treatment oleh ikan dokter.